Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di World Championship Monoposto Fantasi di season 7 ya guys ya. Nah, kali ini kita sudah memasuki season 7 ya guys ya. Dimana kita kemarin sudah melalui season 6 dan dimana Rehan Agarit berhasil keluar sebagai juara dunia di season 6 tersebut. Dimana dia juga sangat-sangat sulit ya guys ya untuk meraih gelar tersebut, dimana memang ASKI kuat banget untuk mempertahankan gelar dan dia hanya unggul 10 poin kalau nggak salah gua di klasemen akhir, dan tentunya itu jadi salah satu season terseru ya guys ya. Nah, kali ini kita sudah memasuki season 7 dimana kita akan memasuki round pertama yaitu di Grand Prix Bahrain, dan tentunya kita sangat-sangat excited dan antusias ya guys ya, karena memang banyak perubahan tim-tim yang berubah ya guys ya, dan bisa dibilang nyaris 95% itu semuanya pada pindah tim ya guys ya. Yang stay itu cuman Rehan, terus Kemal ya guys ya, terus David yang stay di tim mereka, terus kalau nggak salah gue sisanya itu pindah semua ya guys ya. Nah, seperti yang kalian lihat ini udah nol semua ya guys ya, poinnya udah 0 0 0 0, dan udah konstruktor tim juga sama udah nol semua ya guys ya, udah di reset semua. Dan seperti yang gue bilang kemarin itu kita akan kedatangan pendatang baru yaitu Kabel ya guys ya, yang akan mengisi slot di tim Alpine bareng Rico ya guys ya. Yaudah, kita langsung gaskan saja di kualifikasi di Grand Prix Bahrain di seri pembuka season 7 ini ya guys ya. Oke, kita sudah memasuki sesi kualifikasi di Grand Prix Bahrain di pembuka season 7 ini ya guys ya. Dan kita akan segera melihat warna baru di season 7 ini, dimana memang ada banyak banget kepindahan para pembalap ya guys ya. Dan kita di sini sudah beberapa pembalap keluar satu persatu dari pit ya guys ya. Dan kita di sini ada Ali dari Mercedes, dimana dia sekarang membela Mercedes ya guys ya, dimana dia penampilannya sangat baik kemarin di 2 musim terakhir dengan Red Bull. Dan sekarang dia membela Mercedes ya guys ya. Dan sini ada Gary juga yang sekarang membela Cadillac bareng Awan juga ya guys ya. Dan ada Fauzi yang sekarang membela Williams di sini. Dan kita lihat ada Rico di sini yang kita lihat sekarang membela Alpine ya guys ya. Dan David di sini masih stay di Ferrari. Dan kita di sini ada Agus Prasetyo guys ya, dengan tim baru yaitu Audi guys ya, tim pendatang baru, di mana Audi menggantikan BMW di season ini. Dan ada Agus Riyadi juga yang masih satu tim dengan Agus Prasetyo. Rian juga di sini membela Aston Martin sekarang ya guys ya, bersama Sigit di sini. Ada Yi juga yang sekarang ada di Mercedes ya guys ya. Dan Hardiansyah sendiri sekarang ada di McLaren, memutuskan pulang ya guys ya. Dimana memang Hardiansyah sendiri pernah membela McLaren di season 2. Dan di sini ada Rehan Agarit ya guys ya, yang masih stay di McLaren. Cuman bedanya sekarang dia menggunakan angka 1, sebuah keputusan yang cukup berani, karena memang angka 1 sangat berat banget bebannya guys ya. Dimana angka 1 sendiri itulah hak istimewa dari seorang juara dunia, dimana Rehan mencoba untuk memanfaatkan itu untuk menggunakannya di season 7 ini dengan menggunakan angka 1 ya guys ya. Dan Rolando sini juga ada sekarang di Haas bersama Raja. Kyril juga sekarang ada di VCRB atau di Racing Bull ya guys ya, bareng Kemal yang juga masih stay di Racing Bull. Dan sang rookie guys ya, pendatang baru di sini si Kabel yang ada di Alpine nih guys ya, pendatang baru kita, satu-satunya rookie di season ini. Dan ini dia penampakan ASKI ya guys ya, dengan Red Bull, dimana sebuah keputusan yang tidak mudah pastinya, memutuskan untuk pindah ke Red Bull dari Night Corp, dimana dia menjalani musim yang luar biasa season 6 kemarin, meskipun harus gagal jadi juara dunia ya guys ya. Dan juga ini juga adalah penampakan Randa dari
Red Bull juga memutuskan pindah dari William, di mana Randa sekarang membela Red Bull guys ya bareng Aski. Dan ini juga penampakan Ilham ya guys ya, untuk pertama kalinya dengan Night Corp yang juga pindah dari Ferrari. Tentunya ada beban besar, tuntutan yang tinggi tentunya harus dipenuhi oleh Ilham setelah pindah di Night Corp. Dan juga ini adalah penampakan Aldino juga ya guys ya, di Night Corp untuk pertama kalinya. Tentunya Ilham dan Aldino diharapkan bisa memberikan hasil yang baik ya guys ya. Dan kita lihat di sini sudah ada yang mencatatkan waktu, di mana Randa dan Aski udah, oh Rehan di posisi pertama ya guys ya, bener. Ada Aski mencatatkan di posisi kedua, Randa ketiga, Yi keempat. Luar biasa sekali guys ya. Ada Rehan sang juara bertahan mencatatkan waktu tercepatnya sejauh ini, belum ada yang bisa mecahin. Dan Aski di posisi kedua, dan ada Randa di posisi ketiga guys ya. Nah, Aldino sendiri ada di 17 di sini. Oh, Ilham 20 guys ya. Wow, ada apa dengan Night Corp ya guys ya. Dan Rehan Nagarit berhasil pole position ya guys ya di pembuka season ke-7, di mana sang juara bertahan melakukan start yang sangat baik di sini. Aski pun juga bagus ya guys ya, di mana dia di posisi kedua. Dan Randa juga bagus posisi ketiga, ada Yi keempat. Sementara duo Night Corp terdampar di posisi 17 dan 21 guys ya. Ada apa dengan Aldino dan Ilham guys? Oke, inilah hasil kualifikasi di seri pembuka season 7 di Grand Prix Bahrain, di mana berhasil diraih oleh Rehan Nagarit ya guys ya. Di kedua ada Aski, ketiga ada Randa, 4 Girga, 5 Hardiansyah, 6 Bobik, 7 Kairil, 8 Fauzi, 9 Sigit, 10 Gary, 11 dan seterusnya seperti yang kalian lihat ya guys. Dimana duo Night Corp, Ilham dan Aldino terdampar di luar 10 besar. Ada Aldino di 17 dan Ilham sendiri ada 21 ya guys ya. Ada apa dengan mereka ya guys ya. Yaudah, kita langsung gaskan saja di balapannya ya guys ya. Di posisi pertama itu ada Rehan Nagarit, kedua itu ada Aski, ketiga itu ada Randa, keempat ada Dirga, kelima ada Hardiansyah, 6 ada Bobik, 7 ada Kairil, 8 ada Fauzi, 9 ada Sigit, 10 ada Gary, 11 ada Raja, 12 ada Agus, 13 ada Rolando, 14 ada Awan, 15 ada Kabel, 16 ada David, 17 ada Aldino, 18 ada Agus Riyadi, 19 ada Riko, 20 ada Angga, 21 ada Ilham, 22 ada Rian, 23 ada Kemal, 24 ada Ali ya guys ya. Dan kita akan segera saksikan seri pembuka di Grand Prix Bahrain di season 7 ini ya guys ya. Dimana sang juara dunia bertahan itu Rehan Nagarit start di posisi pertama, di mana kita lihat balapan sudah dimulai dan kita lihat di situ Aski langsung mengambil posisi Rehan untuk posisi pertama. Luar biasa, Aski memulai tikungan pertama dengan sangat baik di sana. Dan kita lihat Randa di overtake oleh Yi guys ya, bener. Dan kita lihat di situ Yi mencoba overtake Randa untuk posisi 3 guys ya, bener. Dan kita lihat di situ Randa merosot di posisi keempat ya guys ya. Dan kita lihat Aski langsung ada di posisi pertama. Luar biasa, start dari seorang Aski ya guys ya. Randa sendiri merosot ke posisi ke-6 ya guys ya. Wow, ada apa dengan Randa di sini, dimana tadi start cukup bagus di posisi ketiga tapi merosot ke posisi ke-6 sekarang. Dan Hardiansyah ada di posisi ke-4, Bobby kelima di sini di tim Williams ya guys ya, bener. Dan kita lihat di sini Ilham sendiri merosot ke posisi terakhir ya guys ya. Ada apa dengan Night Corp dengan dua pembalap mereka, yaitu Ilham dan juga Aldino guys ya. Di seri pembuka ini sangat-sangat buruk ya guys ya, dimana startnya juga sangat tidak baik, mencatatkan waktu yang kurang bagus ya guys ya. Aski langsung melesat dengan sangat baik di posisi pertama, dimana dia ninggalin Rehan sekitar 3 detik kurang lebih ya guys ya, bener. Luar biasa seorang Aski ya guys ya, bener. Dimana dengan perpindahan timnya dengan Red Bull itu tidak mengendorkan performa dia sangat-sangat cepat beradaptasi. Cuman kita nggak tahu guys ya, ini hanya gacor hanya di satu seri doang atau berlanjut konsisten sampai ke depannya, kita nggak tahu guys ya. Tapi kalau kita berbicara track record Red Bull di sirkuit ini ya bagus guys ya, benar. Di sirkuit ini juga Red Bull pernah menang bareng Ali guys ya. Tentunya Aski tentunya
bukan suatu hal yang nggak mungkin untuk bisa dimenangkan juga oleh Aski di sirkuit ini dengan Red Bull guys. Karena memang Red Bull punya rekam jejak yang bagus di sirkuit ini. Dan satu lagi perlu kita garis bawahi, Aski selalu jelek loh guys di Grand Prix Bahrain ini, selalu jelek ya guys ya. Ada aja masalah yang dia alami selama dia balapan di Grand Prix Bahrain. Jelek banget performa Aski di Bahrain ya guys ya, nggak pernah bagus gitu. Nggak pernah podium malah ya guys ya, bener. Kalau nggak salah gua ya guys ya, nggak pernah podium. Tapi sekarang Aski malah ada di posisi pertama guys ya. Apakah dia akan memecahkan kutukan sirkuit ini yang selalu memberi dia hasil buruk guys ya, bener. Randa sendiri berhasil overtake Bobik tadi guys ya untuk posisi 5, dia naik satu tingkat. Dan Yi sendiri masih ada di posisi ketiga. Luar biasa Yi guys ya, dimana dia memutuskan pindah ke Mercedes setelah melalui musim yang bisa dibilang ya pasang surut di Nightcore kemarin. Sang juara dunia bertahan ada di posisi kedua guys ya, luar biasa pole position dan memulai start yang sangat baik. Tapi tadi di awal balapan, tadi di awal start mulai itu dia langsung diambil oleh Aski guys ya. Memang kalau kita bicara dari track record sebelum-sebelumnya, emang Aski itu jago banget ya guys ya. Misalnya dia start posisi 3 atau mungkin meskipun dia tidak start di posisi pertama, tapi dia ngambil langkah pertama tuh langsung bagus ya guys. Dia langsung ambil posisi orang dari tikungan pertama, dia langsung cabut ya guys ya. Aski itu memang sering kayak gitu ya. Memang jago dia ya guys ya, bener. Dan sang pendatang baru rookie season ini itu Kabel cukup baik guys ya, di sini dia ada di posisi 16. Untuk seorang pendatang baru cukup baik di sini. Dan tentunya jadi pertanyaan besar bagi kita ya, duo Nightcore guys ya. Kenapa dengan mereka? Apakah memang mereka mengalami teknis secara ini guys ya, mobil mereka kah kurang baik di seri ini atau gimana, kita nggak tahu. Dan justru kita kasih applause untuk tim pendatang baru yaitu Audi guys ya. Dimana Audi kita lihat di sini, oh ada yang pit, oh Aski pit stop ambil ban hard langsung dia guys ya, bener. Oke, gua ulangin lagi guys ya. Kita lihat di sini tim pendatang baru yaitu Audi, luar biasa banget guys ya, bareng Agus Prasetyo ada di 10 besar. Untuk tim pendatang baru tentunya ini hasil yang sangat positif dan sangat-sangat bagus ya guys ya. Sementara rekan timnya Agus Prasetyo itu Agus Riyadi sendiri ada di posisi 19 yang juga lagi masuk pit stop di sini ya guys ya. Dan tentunya kita ingin menyaksikan petualangan dari Audi, sejauh apa bisa mereka melangkah di season ini guys ya sebagai tim pendatang baru. Dan Audi sendiri memutuskan untuk ngambil Agus Prasetyo dan Agus Riyadi lagi guys, itu bekas pembalap BMW, di mana tentunya pengalaman yang dipunya oleh Agus Prasetyo dan Agus Riyadi tentunya dibutuhkan oleh tim baru seperti Audi ya guys ya. Kita lihat di sini Bobik retired ya guys ya. Kita nggak tahu tadi oh kayaknya dengan Rolando ya guys ya. Rolando wingnya patah di sana gue lihat, bener wing Rolando patah di situ. Fauzi masuk, Gary juga pit stop di sana, Agus Prasetyo juga masuk pit stop di situ. Kebanyakan pakai ban hard ya guys ya di pit stop pertama mereka. Sementara Randa sendiri memutuskan untuk tidak pit stop dulu guys ya, masih bertahan dengan ban mediumnya di lap ke-6 ya guys ya, bener. Nah, bukan hanya Randa guys ya, Yi juga melakukan hal yang sama bareng Hardiansyah juga. Sementara Rehan Nagarit sudah masuk pit stop dan menggunakan ban hard di sini ya guys ya. Oke, Randa akhirnya pit stop ya guys ya, bener. Yi juga pit stop di situ, kita lihat. Kita lihat Yi pakai ban apa di situ. Oke, ban hard ya guys ya, bener. Randa juga pit stop menggunakan ban hard. Hardiansyah juga sama ya, pakai ban hard semua ya guys ya, bener. Ilham sendiri naik di posisi ke 11 gitu, karena memang Ilham pakai ban hard tadi ya guys ya. Dan sebuah keputusan yang baik tadi di awal sebenarnya. Mungkin karena Ilham sadar dia ada di belakang, jadi dia coba pakai ban hard agar dia bisa tahan lebih lama ya guys ya. Jadi dia bisa memanfaatkan orang-orang yang masuk pit stop lebih awal dan dia nahan agak lebih lama ya guys ya.
Kita lihat Aski kembali di posisi pertama, luar biasa ya guys ya, bener. Dan gue salut banget sama dia guys ya, meskipun dia pindah ke Agus Prasetyo dan Aldino retired. Wah, padahal bagus banget loh itu Agus Prasetyo dengan tim barunya Audi. Sayang banget harus out nih guys ya, bener. Wow. Ilham sendiri masih belum pit stop sampai ke lap 9 nih guys ya. Dan dia udah menggunakan ban HRS 9 lap, sebuah keputusan yang nekat nih guys ya. Randa masih ada di posisi kelima guys ya, benar. Start tadi sangat baik sebenarnya di posisi ketiga, cuman pas memulai balapan Randa kurang baik, dia overtake langsung sama 3 pembalap tadi guys ya. Ada Bobik, Hardiansyah dan Yi, cuman Bobik retired dan dia cukup kesulitan untuk ngejar balik sekarang, yaitu Yi dan Hardiansyah. Dan Khairil juga sangat bagus banget dengan tim barunya itu Racing Bull ya guys ya, dimana dia ada di posisi ke-7 di sini. Sangat baik sekali. Oke, kita lihat di sini Aski masuk pit stop ya guys ya di lap ke-11 dan menggunakan ban soft. Wow. Kayaknya Aski memang mau langsung nge-push ya guys ya, benar. Karena memang tersisa 3 lap lagi. Randa sendiri masih ada di posisi keempat dan kita lihat bannya masih aman ya guys ya, benar. Ban Randa masih aman, ban Rehan lumayan ya guys ya. Yi juga masih lumayan, sama dengan Hardiansyah dan juga Randa ya guys ya. Ilham sendiri naik ke posisi 16, sebenarnya tadi dia masuk pit stop menggunakan ban medium. Tentunya ini akan cukup apa ya guys ya, menguntungkan Ilham, dimana ya kalau kita lihat tadi dia balapan start di posisi ke 21 ya guys ya, dan tentunya dengan posisi 16 ini tentunya ini sebuah peningkatan yang sangat signifikan ya guys ya. Rehan akhirnya pit stop juga di sini dan dia memutuskan mengambil ban medium nih guys ya, benar, di 2 lap terakhir. Menurut gua salah ya guys ya, benar, yang dilakukan Rehan tuh salah menurut gua. Di 2 lap sisa dia ngambil medium, salah sih menurut gua. Sedangkan Aski ini 3 lap sisa dia ngambil soft coy. Dia sendiri nahan nih guys ya, benar. Aski sendiri udah deket sama Randa guys ya, dengan ban softnya, dengan Randa yang nggak pit stop di situ. Luar biasa. Udah deket di sana. Kita lihat ban Randa sendiri udah masih bergaris, cuman mau ngarah ke parah juga ya guys ya. Sementara Aski tentunya bannya masih baru guys ya, benar. Kayaknya dapet sih, pasti dapet sih, nggak mungkin enggak tuh, dapet kan. Gila, posisi 3 Aski coy. Ardiansyah juga dapet sih kalau gue lihat. Wah, luar biasa banget ya, bisa memanfaatkan keadaan nih gitu, bener. Cuma nggak tahu gue sih dapat apa enggak. Rehan agak salah ya guys. Harusnya tadi pit stop sama barengan dengan Aski itu bisa sih guys ya. Terus ditambah dia pit stopnya juga tadi malah pakai ban medium kan. Nah, Ilham sendiri di posisi 13 tuh guys ya. Sangat bagus guys tuh. Aski udah overtake, berhasil overtake Ardiansyah untuk posisi 2. Dapet guys. Gila sih Aski, bener banget strategi, pas banget strategi guys ya. Dapet ternyata guys. Final lap ya guys ya. Dapet atau enggak guys? Dapet atau enggak nih? Gila. Kalau kita flashback ke belakang ya guys ya, Yi dan Aski adalah mantan rekan satu tim di Nikot ya guys ya. Dan sekarang mereka ingin meraih kemenangan pertama mereka dengan tim masing-masing mereka ya guys ya, tim baru mereka masing-masing ya guys ya, bener. Aski dengan Red Bull-nya dan Yi dengan Mercedes ya guys ya. Siapa yang bakal memberikan kemenangan pertama di seri pembuka di season 7 ini? Luar biasa ya guys, mantan 2 rekan tim ini ya guys ya. Dan kita lihat siapa yang bakal memberikan kemenangan untuk pertama kali untuk tim baru mereka ya guys ya. Apakah Aski atau Yi dengan Mercedesnya ya guys ya, bener. Dan kita lihat di sini di
Lurusan terakhir ya guys ya, di satu tikungan terakhir akan menentukan di sini apakah Aski akan overtake. Woi, dapat gila. Wow, Aski overtake di tikungan terakhir. Gila, Aski memenangkan Grand Prix Bahrain dan sekaligus memberikan kemenangan pertama untuk Red Bull ya guys ya, bener. Ilham sendiri ada di posisi 12 ya guys ya, berpeluang ada untuk posisi 11. Luar biasa Ilham ya guys ya, perjuangan yang tentunya tidak bisa dianggap remeh ya guys ya, bener. Hampir masuk zona poin loh Ilham guys ya, hampir masuk zona poin ya guys. Akhirnya posisi ke-11, perjuangan yang luar biasa, 10 tingkat loh dia naik. Dan inilah hasil dari Grand Prix Bahrain, itu seri pembuka atau seri pertama dari season 7 di mana Aski berhasil menang. Dan ini juga menciptakan sebuah rekor juga ya guys ya, di mana Aski berhasil menang 2 kali berturut-turut dengan 2 tim berbeda guys ya. Yaitu terakhir itu kan di Grand Prix Abu Dhabi dia menang dengan Neckort, dan sekarang lanjut menang dengan Red Bull di Grand Prix Bahrain ini guys ya. Jadi secara nggak langsung 2 kali beruntun balapan berturut-turut dia menang dengan 2 tim berbeda, tuh luar biasa banget dari seorang Aski. Dan Yi juga luar biasa bagus juga di balapan kali ini. Nyaris saja menang ya gitu ya, tapi ya dia harus sadar diri bannya udah parah banget, udah nggak bisa maksain dan realistis untuk dapat posisi 2. Dan Hardiansyah sendiri ada di posisi ketiga, luar biasa. Sebuah apa ya guys ya, pencapaian yang hebat dari 3 pembalap ini, dimana mereka bertiga ini sama-sama pindah dari tim lama mereka, tim mereka sebelumnya ya guys ya, dan mereka mendapat hasil positif dengan keputusan tersebut sejauh seri pembuka ini guys ya. Yaudah, kita lihat hasil balapan dan klasemen terbaru guys. Dan inilah hasil balapan di Grand Prix Bahrain kali ini, di mana Aski berhasil di posisi pertama dengan 25 poin, dan Adriga kedua membawa 18 poin, dan ada Hardiansyah ketiga, Rehan Agari keempat, Randa kelima, ada 6 Gary, 7 Karel, 8 Fauzi, 9 David, 10 Sigit, 11 Ilham, dan seterusnya seperti yang retired 3 guys, ada Aldino, Agus Prasetyo, dan juga Bobik ya guys ya. Dan kita akan lihat posisi klasemen terbaru guys ya. Nah, posisi klasemen terbaru sendiri ya sama guys ya, kurang lebih seperti tadi, bener. Dan tentunya kita akan nanti lihat dan saksikan di round kedua guys ya, kalau salah gue Grand Prix Arab Saudi, dan kita lihat apakah yang mendominasi balapan masih sama atau akan ada perubahan yang signifikan ya guys ya. Yaudah, sampai jumpa di next caster gua selanjutnya. Gua Randa Perdana. See you next video. Bye.